Panas banget. Enaknya bikin apa ya? Aha, bikin pembangkit listrik tenaga surya. Oke, kita siapkan dulu alat-alat yang harus kita siapkan. Dan yang pertama adalah panel surya atau solar panel ya. Panel surya yang saya gunakan ini mereknya adalah Poly Sunlight dengan kapasitas 10 watt peak ya. Dayanya 10 watt. Harganya di toko online 119.000. Panel surya ini berfungsi untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi wajib untuk dibeli ya. Yang kedua adalah Solar Charge Controller atau kita singkat SCC ya. Di toko online harganya yang 10 ampere itu 55.000. Sedangkan fungsinya sendiri adalah yang pertama untuk kontrol tegangan baik input maupun output. Input itu maksudnya adalah dari panel surya ke aki. Nah itu bisa kita atur tegangannya. Kalau misalkan dari panel suryanya terlalu tinggi tegangannya nggak kita atur, itu akan merusak aki atau baterai. Bahkan mungkin aki atau baterai kita bisa meledak. Dan outputnya juga sama bisa kita atur, yaitu output dari aki ke beban atau lampu pemakaian nanti. Kalau misalkan tegangan yang keluar dari aki ke lampu terlalu tinggi, maka lampunya juga akan cepat rusak. Dan sebaliknya misalkan tegangannya sudah mulai turun, tegangan akinya sudah mulai turun di bawah 12 volt, tapi masih dipakai untuk penggunaan lampu dan lain-lain, itu juga akan mengakibatkan aki kita yang rusak, drop atau tekor ya. Nah maka dari itu perlu kita kontrol dengan SCC ini, Solar Charge Controller. Dan fungsi yang selanjutnya adalah kalau misalkan waktu malam hari kalau nggak pakai SCC ini dari panel surya kan nggak menghasilkan listrik tuh. Nah kalau misalkan dari panel surya langsung tersambung ke aki, bisa jadi dari aki itu malah arusnya terbalik masuk ke panel surya, sehingga panel surya kita lah yang malah akan semakin rusak. Yang ketiga adalah lampu DC tegangan 12 volt ya, biar sama dengan tegangan aki. Untuk daya sendiri teman-teman bisa memilih. Kalau ini punya saya 7 watt. 7 watt kemarin harganya 65.000 itu di toko biasa. Kalau ini ada ini lebih murah, 9 watt malahan, dan harganya cuman 60.000. Sebenarnya banyak yang jauh lebih murah. 10 watt itu ada yang 15 ribuan, 20 ribuan itu ada. Cuman kalau dipakai berbulan-bulan pasti nanti akan semakin redup. Kalau yang merek yang ini saya rekomendasikan karena saya sudah nyobain ori dan kualitasnya oke. Jadi kita tidak bisa memakai lampu yang biasa kita pakai di rumah ya, karena kalau lampu yang seperti itu harusnya AC, itu voltasenya 220 volt ya, sedangkan output dari aki baterai kita itu cuma 12 volt, harusnya DC. Maka outputnya ini juga akan kita sesuaikan, kita cari yang harusnya DC. Kalau teman-teman pengen menyalakan lampu seperti biasanya yang harus AC itu, maka perlu tambahan alat lagi namanya inverter. Nah ini saya nggak pakai karena ini cuman panel surya sederhana. Kalau misalkan nanti panel surya mau ditambah lebih banyak lagi, maka saya sarankan menggunakan inverter supaya bisa menyalakan lampu biasa, terus TV dan lain-lain. Yang keempat adalah baterai. Di sini saya menggunakan aki motor yang paling murah aja.
cuman 128 ribuan. Itu untuk yang 3,5 ampere hour kecil. Kalau teman-teman nanti pengen penggunaannya lebih lama, tahan lama, nggak mati-mati gitu kan, itu bisa mencari yang ampere hour-nya tinggi, misalkan 10 ampere hour, atau bahkan ada yang aki itu sampai 50 ampere hour. Itu berkali-kali lipat lebih tahan lama dipakai ya. Jadi untuk aki ini fungsinya adalah untuk menyimpan energi listrik, supaya ketika malam hari panel surya kita udah mati, energi listriknya masih tersimpan di aki dan bisa kita gunakan pada waktu malam hari untuk menyalakan lampu, cas HP, dan lain-lain. Yang kelima adalah wajib kabel, yang ini untuk menghubungkan antara panel surya ke baterai, ya baterai ke SCC ke beban, dan lain-lain. Wajib. Ini rekomendasi harganya cuma 5.000 per meternya, sangat murah ya, jadi harus dibeli. Untuk berapa meternya terserah, tergantung teman-teman penggunaannya, kebutuhannya mau dibentangkan seberapa jauh nanti panel suryanya. Yang keenam adalah kabel USB. Pastinya teman-teman udah punya ya. Kabel USB Android boleh, tergantung nanti mau dipakai untuk ngecas apa. Ngecas powerbank kah, ngecas smartphone Android kah, atau ngecas iPhone kah? Ya berarti kabel USB-nya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Pasti udah pada punya kan? Ah masa nggak punya? Murah kan? Nih rekomendasinya cuma 3.200. Oke. Dan yang ketujuh adalah Obeng Plus. Fungsinya adalah untuk membuka dan menutup saluran kabel pada solar cell-nya, dan nanti untuk menyeting SCC kita. Udah pada punya kan? Duh, masa nggak punya lagi? Nih, murah kan? Cuman 5.750. Lebih bagus nih daripada punya saya. Dan yang terakhir adalah gunting. Fungsinya adalah untuk memotong kabel-kabel, untuk mengelupas kabel. Ada kan? Nggak punya lagi? Oke deh, sekalian lah beli yang bagus nih. Cuma 10.000 ya. Bagus ini. Oke, yang pertama kita ambil panel suryanya, dan bagian belakang ada tempat terminal kabelnya. Bisa kita buka dengan cara menekannya ke arah bawah ya, ada tanda panahnya itu. Nah, ketika sudah terbuka, kita ambil kabelnya, kita pasang dengan cara kita buka dulu skru yang ada di terminal kabel panel surya belakang ini. Kalau sudah terbuka, kita pasang kabelnya. Oke, kalau sudah terpasang, kita tutup kembali, tutup terminal kabelnya. Selanjutnya kita potong kabel menjadi seperti ini. Lalu kita ambil SCC-nya dan kita masukkan dua kabel tadi ke lubang sini. Ya, masukkan. Lalu kita kencangkan skrunya lewat lubang yang sebelah sini. Dua-duanya kita kencangkan. Ya, dan kabel yang satunya juga sama, nanti terpasang di tengah seperti ini. Selanjutnya kita pasang kabel dari SCC yang kanan ini ke
sambungan aki. Ya, pastikan dari positif SCC ke aki positif. Yang dari negatif SCC juga pastikan ke negatif aki. Jika pemasangan kabel dari SCC ke aki sudah betul, maka tandanya adalah SCC akan menyala, akan menampilkan angka, itu adalah angka voltase atau tegangan dari aki. Ini bisa kita lihat 9,4 volt. Ya, ini aki sebelum dicas. Selanjutnya kita sambungkan kabel dari SCC yang sebelah kiri ini ke sambungan kabel panel surya. Pastikan positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Oke. Dan tanda bahwa sambungan ini sudah berhasil adalah di layar SCC akan muncul tanda panah berkedip-kedip dan ada gambar atau simbol panel surya di sebelah kiri. Ya, seperti ini. Dan selanjutnya kita coba sambungkan kabel dari lampu ke sambungan SCC. Sama, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Untuk kabel dari lampu DC ini yang warna merah adalah kabel positif. Jika lampu sudah bisa menyala, itu artinya sambungan kabelnya sudah betul ya, sudah berhasil. Sekarang panel suryanya coba kita pindahkan ke area yang terkena sinar matahari. Dan ini akan mulai bekerja. Cara kerjanya adalah sinar matahari ini akan diserap oleh panel surya dan akan diubah menjadi energi listrik. Sementara energi listrik ini akan dialir ke SCC. Nah, di SCC ini tegangan outputnya, output ke akinya maksudnya, itu akan dikontrol sesuai dengan keinginan kita, bisa disetting nanti agar voltase yang masuk ke aki bisa stabil ya, biar tidak merusak si akinya. Lalu dari aki akan kembali lagi ke SCC untuk bisa disalurkan ke beban seperti itu. Nah, dari aki ke SCC, SCC ke beban itu juga bisa dikontrol, bisa kita setting supaya voltase yang keluar dari SCC menuju beban ke lampu itu bisa kita atur berapa volt supaya sama, tidak membuat lampu atau beban itu cepat rusak. Tekan tombol ini yang ada tanda lampunya ini untuk menyalakan lampu atau beban. Dan tekan sekali lagi untuk mematikan lampu atau bebannya. Nah, tapi output dari colokan USB itu tidak dipengaruhi oleh tombol itu, jadi tetap menyala. Dan output dari USB ini itu sudah secara otomatis di dalam mesinnya udah di setting outputnya itu 5 volt sesuai dengan kebutuhan baterai smartphone atau powerbank pada umumnya, 5 volt ya. Selanjutnya kita bisa menyeting tegangan input dan output menggunakan tombol ini, bisa kita tekan-tekan. 13,8 volt ini menunjukkan batas maksimal tegangan yang masuk dari panel surya menuju aki.
12,6 volt ini adalah batas maksimal tegangan yang bisa menyalakan beban. 9 volt ini adalah batas minimal tegangan yang bisa menghidupkan beban. Ini untuk mencegah juga supaya baterai aki kita tidak benar-benar sampai habis, biar tidak tekor atau rusak. 24 hours ini adalah timer, jadi beban akan menyala selama 24 jam ke depan. B1 ini adalah jenis baterai atau aki, dimana saat pengecasan maupun tidak pengecasan arusnya itu sama-sama 10 ampere. Jika kita ingin mengubah settingan-settingan angka tadi, caranya adalah pilih dulu settingan mana yang mau diubah, lalu tekan dan tahan. Kalau sudah berkedip, bisa kita tambahkan dengan tombol plus atau bisa kita kurangkan dengan tombol minus. Oke, sekian tutorial dari saya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar di video ini ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video tutorial dari saya yang selanjutnya. Pastinya saya akan mencari dan memberikan tutorial terkait dengan pembangkit listrik tenaga yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.